Alhamdulillah ala kulli ni'amillah kama an'amna bi ni'matid din wa huwa afdalul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat al-ayah. Wa kama qala aidan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin al-ayah. Alhamdulillah tahdus min nikmah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesehatan, masih memberi kesempatan kepada kita untuk berlomba dalam kebaikan. Karena Allah menyuruh, kata Allah, fastabiqul khairat, kalau dalam kebaikan itu harus berlomba-lomba, harus menyegerakan. Nah, kan kemarin kita bahas dalam hadis al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu, terburu-buru itu pekerjaan syaitan. Makanya ketika kita membahas satu hadis, satu ayat, belum tentu ayat yang lain sama. Nah, jadi dalam hal yang mana, jadi nanti kita pilih di mana yang tidak boleh tergesa-gesa dan di mana harus tergesa-gesa, kan itu. Nah, biasanya kita suka secara teks ya, tekstual ya, tuh nakli ya. Ketika ada hadis dipegang satu, hadis yang lain nggak dipegang. Nah itu juga bahaya ya. Satu ayat dipegang, ayat yang lain tidak. Gitu. Contoh misalkan di dalam satu hadis yang barusan misalkan al-ajalah minasyaiton, buru-buru tuh perbuatan setan. Tapi ayat ini menyebutkan fastabiqul khairat, buru-buru dina kalusan maka gitu. Nah, jadi di mana nempatkannya gitu. Nah, itu ya. Makanya ketika kita mengkaji satu ayat atau satu hadis, coba kaji juga hadis yang lain gitu. Nah, kadang-kadang dalam hadis yang lain beda lagi gitu misalnya gitu ya. Pahamnya. Jadi kita harus bisa kontekstual ya, pemahamannya secara kontekstual gitu. Secara kontekstual. Contoh kontekstual itu misalkan ini ya, misalkan kan di dalam hadis itu ada ida mata benu Adam tuh. Ya, ketika meninggal Ibnu Adam. Dalam hadis yang lain bukan Ibnu Adam redaksinya, ida mata al insan. In kotoa sama kesananya ya, tapi beda redaksi. Nah, coba kalau secara teks misalnya secara teks. Kita misalkan di dalam teks itu punya anak yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau secara teks itu satu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Coba bayangkan di sana ada 3 poin yang kita kaji. Satu, anak soleh. Berarti kalau tidak soleh anaknya mendoakan ibu bapaknya, nggak diterima gitu maksudnya. Berarti Tuhan itu Tuhan untuk orang soleh saja. Orang yang nggak soleh mah bukan Tuhannya, bukan itu. Masa gitu? Nggak gitu juga kan? Gitu. Ya, jadi mungkin saja orang yang tidak soleh gitu ya menurut Quran, kemudian dia mendoakan orang tuanya, kan mungkin saja kan gitu. Nah yang kedua apa? Yang kedua mendoakan ibu bapaknya. Mungkin ada orang soleh. Ini menurut kita aja solehnya, dan menurut Allah belum tentu kita juga soleh. Nah, menurut kita aja, menurut kita soleh. Kemudian karena beda paham, misalkan dengan orang tuanya, tidak mendoakan orang tuanya, padahal dia soleh. Masa nggak dapat pahala sih? Nggak dapat manfaat orang tuanya, kan aneh. Padahal diajarnya oleh orang tua kan anaknya. Walaupun tidak mendoakan kan gitu. Nah, yang ketiga, makna yang paling utama, anak itu sendiri.
Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sekarang anaknya yang meninggal. Nggak boleh gitu orang tuanya mendoakan anaknya. Kasihan amat anaknya kan gitu. Nah kalau secara teks, itu kan anak mendoakan orang tuanya kan. Tapi kan terkadang ada anak duluan yang meninggalnya. Gimana didoakan oleh orang tuanya? Apalagi dengan suaminya, istrinya, tetangganya. Berarti nggak boleh dong masa gitu. Kan dalam ayat yang lain kan doakan olehmu, kan Rasul juga mendoakan siapapun yang al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah meninggal gitu ya. Nah, jadi artinya ketika kita mengkaji satu ayat, satu hadis, sandingkan dengan ayat atau hadis yang lain gitu. Ada bandingannya gitu. Nah, contoh yang tadi misalkan ayat tadi tidak boleh tergesa-gesa karena perbuatan setan. Kata Allah, fastabiqul khairat, dalam kebaikan mah harus disegerakan. Kenapa? Karena setan itu bedas, setan itu jagoan. Ya, ketika kita misalkan mau melakukan sesuatu, nanti cek setan, jangan nanti aja terjadi, nggak jadi kan ujung-ujungnya gitu. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Maka dalam ayat yang lain wasari'u, bergegaslah ila magfiratin, menuju magfirah Allah. Ketika kita berbuat dosa, bersegeralah untuk memohon maaf. Istighfar. Itu bagus tuh, ya. Mirabbikum, terhadap Tuhan kalian, ya. Wa jannatin, dan bersegeralah menuju tempat surgamu. Kalau ada pi surga cepat gitu. Kata Nabi dalam satu ketika dia mengatakan, wahai para sahabat, ketika kalian melewati taman surga, maka berhentilah kalian. Ya Rasul, gimana sih taman surga itu? Kalau ada yang ngaji atau yang sedang berzikir, itu taman surga. Berhentilah kamu. Itu taman surga. Ya, makanya kalau ada orang yang sedang syukuran, duduk ikutan Pak. Ini taman surga. Coba tertesahan. Ada yang sedang ngaji ikutan gitu. Itu taman surga gitu ya. Nah, ya, bergegaslah ketika ada orang-orang yang seperti itu. Ada yang pengajian, duduk, ngerti, kenal atau tidak kenal, bagusnya ikut aja. Kalau ada pengajian ikut aja. Gitu ya. Taruhlah misalkan di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa kan suka ada halakoh-halakoh itu biasanya. Ada halakoh di sana itu, ada yang ngaji hadis, ada tafsir gitu ya. Ada yang halakoh segini, di sebelah sana ada lagi. Kita nggak kenal, duduk aja. Kan nggak ngerti, dia mah udah dibaca Arab, diterangkan aku Arab gitu. Kita nggak ngerti. Gimana ngajinya kalau walaupun hanya duduk, itu dapat pahalanya. Selama duduk dia dapat pahalanya. Karena dapat ngaji walaupun nggak ngerti. Dan ngaji nggak ngerti pun dapat pahala. Apalagi yang ngerti. Saya coba waktu di sana itu ada yang biasanya yang kan ada halakoh-halakoh gitu ya. Nah, sudah sepuh duduk, saya ikut duduk. Enak gitu. Ya penjelasannya tuh singkat, padat, jelas gitu. Tek tek tek. Rata-rata di sana itu metodenya metode birriwayah rata-rata. Metode birriwayah tuh menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, itu aja gitu. Jadi penjelasannya tidak terlalu panjang biasanya. Ya enak, tek 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 gitu. Enak, anu ngerti. Nutu ngerti kamu dapat Pak. Duduk aja pokoknya, ini taman surga, duduk gitu. Kan satu ketika mana saya enggak ngeh itu hari Kamis mau maghrib teh duduklah semua teng duduk, saya juga ikut duduk. Teh dan setelah itu ada makanan. Saya pikir ini ada halakoh apa? Oh, ternyata menunggu buka ada. Waduh, saya nggak puasa. Itu kan biasa dikira teh halakohnya mau ngaji gitu ya. Habis itu ada makanan, tapi nggak langsung dimakan. Oh iya, hari Kamis keluar itu dari halakoh itu. Nah, kenal tidak kenal ada halakoh surga, taman surga, ikutan gitu. Jadi kalau ada taman surga, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin,
bersegeralah. Kalau ini wah taman surga, ini api surgaeun gitu. Ya, ikutan, cepetan gitu nya. Wa jannatin arduha, nah surga itu lebarnya as-samawati wal ardh, seperti langit dan bumi. Jaraknya antara langit dan bumi itu lebarnya, belum panjangnya. Ini lebarnya saja antara langit dan bumi, jadi luas sekali. Makanya wajar ketika kita misalkan di surga itu, yang masuk surga satu orangnya. Yang masuk surga yang paling miskin di akhirat itu lebih kaya di dunia daripada orang yang terkaya di dunia. Itu paling miskin di surga. Wajar. Makanya tengsok egois. Hayang ke surga sorangan, ajak batur. Lega tuh. Kalau kita di sana sedikitan mah lekeung, lega teuing. Harus banyak orang ajakan orang untuk masuk surga gitu ya. Ada samawati wal ardh. Idat lil muttaqin, untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Jadi kuncinya takwa dulu. Ya. Yang bagaimana yang takwa? Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kriteria takwa. Di sini saja ayat ini kan diteruskannya apa? Idat lil muttaqin apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang suka infak, baik dia sedang luas rezekinya atau sedang sempit, sedekah we mah. Ketika luas ya sedekahnya rada banyak lah. Ketika sempit ya sedekahnya sesuai dengan kesempitan kita lah gitu. Tapi dia tetap aja sedekah gitu. Nah, itu orang takwa. Jadi kalau kita sedang punya, ada saya mah enggak punya, sekarang mah enggak sedekah, berarti belum takwa. Oh, saya kan sedang kepapaitanan teh memang sedang kena musibah. Masa harus sedekah? Kamu ditinggalkan wafat, musibah, ada tamu, ya sedekah keke. Kan pisarra iwabdarra, sedang madarat juga sedekah. Jadi aneh kalau misalkan kita sedang kena musibah, ya, keluarga kita wafat, kemudian kan ada tamu. Masa kita enggak nyuguhan? Masa kita enggak sedekah? Kan kata Allah fissarai wadharra, sedang enak, sedang hebat, sedang bahagia, sedang banyak, atau wadharra, sedang madarat, sedekah. Nah, jadi yang meninggal, masa kita tolak mau sedekah ke yang hadir itu ya, yang mendoakan dan seterusnya, kan aneh gitu. Ya, wadharra. Jadi di situ apa namanya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina ghaid. Itu ciri orang yang takwa. Apa wal kadhibina ghaid? Mampu menahan hawa nafsu. Ketika dia nafsu, tahan. Itu orang takwa. Itu orang takwa itu menyelesaikan sesuatu itu dengan otak, dengan pikiran, bukan dengan otot. Nah, kalau dengan otot, bukan orang yang takwa. Orang yang takwa itu kan bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu, ya hawa nafsu itu bukan amarah saja, kan nafsu itu bukan nafsu amarah aja. Ada hawa. Hawa itu apa? Keinginan. Inginnya ngemil, itu teh hawa namanya. Tahan. Tuh, jadi ada hawa itu banyak, aya hawa nafsu, ada jadi ada amarah, ada hawa, ada syahwat. Jadi bisa menahan, bisa menahan gitu. Nah, itu orang yang takwa itu bisa menahan kapan gitu. Kapan bisa makan, kapan enggak gitu. Nah, itu sih. Iya, sunnah menerimanya kalau sunnah ketika ada orang lain yang ngasih, sunnah kita menerimanya gitu. Kenapa? Karena kalau kita misalkan kalau ada orang lain ngasih itu, yang ngasihnya itu dapat rahmat ketika kita makan, dapat maghfirah ketika kita makan, gitu. Makanya dimakan itu seneng yang ngasihnya, gitu. Nggak apa-apa. Hadis yang lain pakai, jangan itu aja hadisnya. Jadi di mana nempatkannya gitu ya. Kadibina wal afina anin nas, ini juga berat juga ya. Memaafkan kepada orang-orang yang berbuat salah ke kita. Orang yang takwa itu selalu memaafkan orang lain. Pemaaf lah gitu. Wal afina anin nasnya.
Itu ya, itu orang mutakinnya. Jana ini disebut menafsirkan ayat dengan ayat dalam satu surah. Ya. Ada menafsirkan ayat dengan ayat beda surah, ada gitu. Contoh misalkan surah Al-Munafikun ayat 1 misalkan ditafsirkan dengan surah An-Nisa ayat 142 misalkan ciri-ciri orang munafik itu apa gitu. Nah, itu menafsirkan ayat dengan ayat beda surah itu. Ada menafsirkan ayat dengan hadis itu. Biriwayah. Nah, kemudian kata Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'malis shalihah. Bersegeralah ketika kalian beramal soleh. Jangan dinanti-nantikan. Sok hoream, sok banyak godaan, setannya pintar, jagoan. Dalam hadis yang lain, setan itu berada di depan kita. Ketika mau melakukan kebaikan, dia menghalangan. Jangan. Tetapi kalau mau berbuat jahat, dia jadi guide-nya. Ayo ke sini gitu. Cepet gitu. Itu di depan kita dalam hadis yang lain. Sama hadis Bukhari itu juga ya. Nah, jadi bersegeralah. Kenapa? Sebelum setannya datang gitu, sebelum setannya menggoda terusnya. Fasatakunu fitanun. Kenapa? Karena akan datang fitnah kepadamu kalau dinanti-nantikan. Salah satunya fitnah dari setan. Belum nanti istri, anak. Pak, kan kita sedang kurang baik ekonominya. Udahlah, nggak usah kurban hari tahun ini mah. Tuh kan, tadi narik kurban deh. Kalau dinanti-nantikan jadi begitu. Gitu. Ya. Sedangkan waktu itu kakitong ilail al-mudlim seperti sepenggal malam. Kalau malam itu sebentar sekali ya. Kenapa kata Rasul gini? Yusbih rajul mu'minan. Mungkin saja pagi harinya dia seseorang itu mukmin, tapi wayumsi kemudian dia pada sorenya kafiran, dia kafir. Mungkin paginya dia iman tapi sorenya kafir, atau mungkin sebaliknya wayumsi mukminan, sorenya iman, pagi sudah kafir, bisa jadi. Nah, kafir di sini maaf, ada kafir memaknain kafir itu artinya ada kafir hakiki, ada kafir aridi. Kalau kafir hakiki, mulutnya, hatinya, perilakunya semuanya kafir. Tidak percaya kepada Allah. Tapi kalau kafir, arti dulu kafir itu kan menentang. Tidak apa? Kafir itu menentang. Menutupi dari iman atau gini. Kita tidak melakukan karena kita ingkar itu kafir dalam bahasa Sunda, ingkar juga bahasa Arab sebetulnya. Ingkar tuh terpercaya tuh, apalah gitu ingkar ya. Menentang lah gitu. Ya, menentang itu kafir. Kadang-kadang seseorang menentang gitu. Nah, itu kafir. Tapi kemudian dia percaya, oh iya. Nah, contoh begini. Seseorang misalkan pasti dagor, cak doa tuh sia, aing nyeri. Nah, itu berarti kafir tuh. Tidak menerima dari takdir dari Allah. Astagfirullah innalillahi, berarti iman deui. Nah gitu aridi kadang-kadang. Nah, itu juga kafirnya bukan kafir mutlak ya, maksudnya ingkarnya, maksudnya di situ ingkar ya, ingkar tidak ridho terhadap takdir dari Allah. Nah, wa yusbiha kafiran ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Muslim. Ya, sekali lagi, ketika melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda. Nah, kalau mau kebaikan jangan gini, nanti mau haji teh, mau umroh teh, nanti aja udah pensiun, sekarang masih sibuk. Nah, gitu kan suka ada gitu. Cek ibu dulu aja, bapak mah sedang sibuk. Ibunya berangkat haji. Setelah pensiun, artos lagi pensiun kan. Teng-teng nama kan banyak kan ya yang ibunya sudah aja tapi bapaknya enggak karena sibuk. Kalau pensiun artos lagi pensiun apa? Jadi nggak bisa berangkat gitunya. Nah, itu hati-hati, makanya kalau ada kesempatan jangan ditunda-tunda kebaikan apapun ya gitu. An Abi Yasar
dari hadis riwayat Abi Yasar. Kemudian dari Uqbah bin Harisah bin Haris ya. Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qol, "Sholaitu." Suatu ketika aku salat, kata Uqbah bin Haris. Sholaitu, aku salat wara'an Nabi, di belakang Nabi. Bil Madinah, waktu itu di Madinah katanya. Salatnya di Masjid Nabawi. Salat apa? Al-Asra, salat asar. Aku, kata Uqbah, salatlah dengan Nabi, dengan sahabat yang lain, salat asar di Madinah. Fasallama, kemudian Nabi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak lama kemudian, summa. Nah, summa itu kemudian. Jadi kemudian itu ada jarak sedikit, beda dengan wa. Ya, gitu. Fasallama wa qama. Nah, itu beda. Ini mah fasallama summa, beda maknanya. Kalau fasallama wa qama beda dengan fasallama summa qama, beda. Kan kalau gini, misalkan gini, fasallama wa qama, berdirilah. Kalau gini, fasallama summa, assalamualaikum, assalamualaikum, summa, mungkin jeda sebentar, mungkin baca apa, baru berdiri, itu summa. Kemudian berdirilah dia. Bergegaslah kama musri'an, cepat. Gitu. Fatahatto, maka beliau langkahnya cepat, gitu. Sampai maafkan, itu baru beres sholat tuh. Jadi belum orang-orang sahabat belum pindah, belum keluar. Maka Nabi keluar, ya otomatis ada punten pengennya mau geser orang gitu ya. Keluar, kan Nabi mah dekat dengan masjid sana, gitu. Cepatlah keluar Nabi, sholat asar itu beres sholat asar, cepat keluar. Riqaban nas ila ba'di hujri nisain, sampai yang melangkahi orang lah gitu, maksudnya yang ngageserkeun lah gitu nya, ngelangkah biasa yang mau rusuh kan, yang kacain naon gitu nya, sok rusuh gitu nya. Nah, kemudian menuju salah satu rumah istrinya. Papazian nas, semuanya kaget. Ada apa nih? Gitu. Tumben. Nabi itu kan biasanya setelah sholat tuh lama tuh berzikir. Ini, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan biasanya Allahumma antas salam. Ini mah Allahumma lantas jalan gitu. Lantas jalan. Kenapa? Kaget tuh sahabat. Kenapa ya? Kata sahabat. Gitu. Sahabat tetap aja duduk. Gitu. Ada yang dikir dan seterusnya. Hanya semuanya kaget ya. Min sur'atih, karena bergegasnya Nabi. Oh, takutnya ada apa gitu. Fakharaja alaihim para annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian fakharaja, keluarlah Nabi sambil sahabat tuh melihat gitu kepada Nabi, bergegasnya Nabi. Kagetlah kemudiannya namanya Nabi, takut ada apa-apa. Faqala Nabi dakaratu syai'an, kemudian Nabi bergegas lagi setelah beres urusannya, masuk lagi ke masjid. Masuk lagi ke masjid gitu. Dakartu syai'an, kata Nabi, aku ingat, aku punya min tibrin. Aku punya sesuatu dari tibrin. Tibrin itu lempengan emas tuh. Lempengan emas, kalau sekarang apa lempengan emas tuh? Emas murni itu apa? Antam gitu, kayak antam gitu ya, lempengan emas ya. Ada lempengan emas gitu. Itu mau disodakohkan, gitu. Mau disodakohkan, saya lupa, belum disodakohkan. Pakarih tuh, aku nggak seneng, nggak suka gitu menunggu-nunggu gitu ya. Ayah si bani, kenapa? Karena takut keburu maghrib. Kalau keburu maghrib berarti hari sudah esok. Sedangkan ini jatah hari ini, kemudian dimasukkan ke besok, berarti dihisab nih. Takut dihisab, kata Nabi, maka aku cepat sedekahkan, suruh ke Aisyah, ini sedekahkan sana gitu. Emas ini, lempengan emas ini, Pak Karih itu antahzem Pak Amar tuh bikis mati, bagikan aja
emas, lempengan emas itu. Hadis riwayat Bukhari. Intinya apa? Nabi itu kalau mau sedekah pas ingat langsung. Setelah salam belum dikir beres, aduh ingat gitu. Bukan ingatnya ketika sholat, beda dengan kita kan ketika sholatnya. Ini mah udah beres sholatnya, maka tadi katanya summa koma, setelah salam summa koma. Kemudian beliau kata Nabi, aku ingat pas salam tadi ingat gitu bahwa ada lempengan emas yang harusnya disedekahkan pada hari ini belum disedekahkan, takut jadi hisaban. Nah, Nabi itu hebat yang memanage keuangannya. Jadi memanage keuangannya itu hari ini misalkan berapa harus habis hari ini, besok ada lagi gitu aja gitu. Sekarang juga kita misalkan ini punten, kita hari ini jatahnya misalkan belanja itu 100.000, efektif belanja hanya keluarnya misalkan 70.000, ada sisa kan 30.000. Nah itu jangan sampai lewat maghrib sedekahkan, nanti dihisab. Tabung. Kalau tabungnya gimana tuh ya? Nah takutnya dihisab gitu ya. Makanya Nabi itu karena Nabi mah imannya hebat ya. Ya besok kan sudah ada, udah. Sekarang mah yang hari ini sedekah. Kalau kita tabung, bisi nanti. Nah kalau kita bisi nanti perlu kata Allah, kamu pakai logika silahkan, bukan pakai iman silahkan. Nanti aku juga pakai logika ngasih kamunya. Itu bukan ngasih. Kalau ya disimpan, dah itu mah megangna bisi kayak kekurangan itu. Bagusnya gitu, bagusnya jadi kita mah kalau saya sih cenderung kalau sekarang itu kan kalau Nabi itu per hari kerjanya enggak bulanan, kalau kita kan gajinya bulanan. Misalkan ini untuk 1 bulan nih, ada sisa, udah gajian lagi, masih sisa, sedekahkan. Apa besok iman ke Allah, yakin ke Allah gitu. Yang iman. Tapi hati-hati juga, mesti nanti nyalahkan agama deh, gitu. Gara-gara aja. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Lebih bagus gitu. Kenapa? Karena kita dalam hadis yang lain kan disebutkan kalau orang yang bergegas atau misalkan nantilah hadis dan coba nanti ada di sini, kita lanjut aja dulu. Itu bagus, kita justru ini mah sengaja bukan sisa gitu maksudnya. Kan kalau tadi mah sisa, kalau ini mah menyengaja, beda pahalanya pasti. Gitu. Beda pahalanya. Kalau menyengaja itu kan kita aduh ini per hari ini 50.000, tapi ya udah sedekahkan 2.000, kemudian 48 sebisa-bisanya untuk belanja gitu. Itu bagus, itu lebih bagus. Jadi sudah dibiasakan gitu. Nah, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW qala rajulun. Kemudian seorang laki-laki datang lin Nabi kepada Nabi bertanya. Yauma Uhud. Oh maaf, qala rajulun, seorang laki-laki datang kepada Nabi yauma Uhud pada waktu Uhud. Ara'aita in kutiltu fa aina ana qala fil jannah. Bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana pendapatmu ketika aku mati pada perang Uhud ini? Aku pada perang Uhud ini meninggal. Menurutmu aku akan ditempatkan di mana? Fa aina ana. Qala, maka Nabi mengatakan fil jannah, di surga. Oh gitu ya Rasul. Oke, siap, aku semangat. Maka semangat lah, dia jihadnya, perangnya. Pak Alko Tamrotin bahkan sedang makan, dia sedang makan dilempar aja. Maksudnya dilempar, disimpan, nggak dilempar kemana-mana, disimpan, langsung dia jihad. Padahal dia sedang istirahat dulu gitu, sedang makan, langsung bergegas gitu ya. Tamrotinnya kunap yadihi summa qatala hatta qutila. Kemudian dia perang dan mungkin Masya Allah Karim, itulah anugerah Allah kepada beliau. Kemudian beliau syahid, maka sudah dijamin oleh Rasul tadi surga. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan, ya Rasul, kalau hari ini perang Uhud ini aku mati,
aku akan ditempatkan di mana? Surga. Kan dia semangat gitu. Dan alhamdulillah dia syahid, mati ke langsung surga pasti. Perang Uhud itu hadis riwayat Bukhari Muslimnya, muttafaqun alaih. Jadi bergegaslah. Ketika makan juga tinggalkanlah gitu. Karena mau jihad gitu. Pas adzan kedah sedang makan tinggalkan. Bergegaslah jihad gitu. Kita jong maut syahid, surga langsung. Gitu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ja'a rajulun ila Nabi qala. Kemudian Nabi mengatakan, nah ini yang tadi misalkan ini. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ayu sadaqah a'dham ajran?" Ya Rasul, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Gitu. Sedekah yang paling besar pahalanya apa? Qala anta sadaqah wa anta sahihun. Kamu sedekah ketika kamu sehat. Kalau kamu sudah sakit, mau mati, wajar sedekah ge. Kalau kamu nggak serek poa erek rek mamotnya wajar lah sedekah kita nggak perlu lagi. Ini mah kamu sedang sehat. Apalagi syahihun, kamu sedang pelit. Kenapa? Karena sedang butuh. Aku punya segini-gininya, sedekah kan sedang butuh. Bahkan al-fakir dia sedang butuh banget, butuh gitu. Karena saya itu hanya 50.000, tapi saya kita butuh 50.000 pas-pasan, tapi saya nyawa gitu. Nah itulah yang paling besar. Padahal kan semua orang wa ta'amulu al-ghina, semua orang berangan-angan ingin kaya. Ngumpul-ngumpul hayang bunghar sedekah. Oh itu kita sedang berangan-angan ingin kaya, tapi kita sedekah itu yang besar pahalanya. Itu yang besar pahalanya seperti itu. Kita sengaja. Maka kata Rasul, wala tumhilu, janganlah kamu menangguhkan hatta ida yalagatil hulkum, sampai lok bangkong sampai ruh di tenggorokan gitu. Artinya mau meninggal gitu. Jangan sampai mau meninggal baru kita mengatakan apa? Kamu mengatakan kalau sudah mau meninggal, li fulan kada, ini untuk si A, wali fulan kada, ini untuk si B, waqad alikulan kada, untuk si C ini. Kita bagi-bagi. Itu mau meninggal, kecil itu pahalanya. Kita masih hidup, sudah disedekahkan, sudah dibagikan. Makanya sebetulnya waris itu lebih besar kita hibah ke anak daripada waris sebetulnya. Pahalanya. Kenapa? Karena ketika kita masih sehat, ketika kita masih perlu udah dikasihkan ke anak, itu aman. Kalau hibah itu tidak boleh beda. Harus sama, laki-laki dan perempuan. Itu kalau hibah. Beda waris. Kalau waris mah wajar dah, kita udah nggak perlu lagi, udah meninggal. Nggak gede pahalanya waris mah. Gede mau sedekah hibah. Dihibahkan ke anak ini bagikan. Bagus, kita nyesakan kira-kira umur, maka kata ulama dikira-kirakan aja. Pada umumnya kita usia berapa sih? 70 tahun. 60, 70, 80 lah. Misalkan sekarang udah 50, pengen 20 tahun dari 20 tahun cukup sehari berapa itu gitu segini bersisanya kasihkan aja ke anak-anak itu. Berarti itu ikhlas. Ingin balas jasa nggak usah gitu. Jangan kasih, kita lebar pahala ya, udah aja gitu. Insya Allah ketika kita ikhlas, anak juga ngerti. Misalkan gini, tadi disebutkan kita sedang kekurangan, sedang butuh-butuhnya, jika gitu. Tapi ada nggak yang lebih besar dari itu? Misalkan dia mengutang atas dirinya, Ngutang sama? Mengutang kepada orang lain, untuk dirinya, untuk Allah gitu. Ngerti gitu? Gimana? Gimana? Saya minjem Pak Rosi, sedangkan saya nggak punya, tapi saya ingin ke jalan Allah. Sedekahnya boleh minjem gitu maksudnya? Ya, jadi misalkan meminjam saya. Itu balik.
Saya nggak punya uang. Heeh. Kita pada dia, saya ke dalam. Jadi Ustaz, uang, per 1.000, bulan. Jadi saya lagi ada manfaatnya nanti kalau bisa ganti. Pada ini ikut tolongnya. Jadi itu mungkin lebih besar balanya dari. Belum tentu mungkin. Karena gini, ketika kita misalkan menghutang, memberikan kepada orang lain, lihat di dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan, sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang harus aku sedekahkan? Kelebihan dari kebutuhan pokokmu. Jadi yang harus disedekahkan itu kelebihan pokok, kelebihan dari kebutuhan pokok gitu. Kebutuhan pokok artinya gini, kalau saya tidak makan ini, nggak akan mati gitu. Berarti itu lebihnya itu bukan pokok, itu boleh disedekahkan. Kalau minjem, tergantung minjemnya. Apakah sudah ada anggaran hari esoknya atau akan ngaripukeun sorangan? Kalau ngaripukeun sorangan itu jadi dosa justru. Kalau misalkan setelah minjem kita susah, kurmayarna susah, itu bisa jadi dosa. Kenapa maksakan diri? Gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada, yakin akan ada dan tidak susah, itu boleh. Ginilah logika supaya gampang. Nah, kita mau haji. Misalkan kita mau haji, kita ngutang dulu lah, atau dana tahang lah, oke. Tapi setelah pulangnya nggak susah, dan memang ada jatahnya gitu ya, nggak susah gitu. Artinya nanti nggak akan menyalahkan agama gitu intinya. Nah itu nggak Pak jadi masalah. Tapi nantinya jadi nyalahkan agama. Contoh maaf, misalkan dulu kan, sodako itu pahalanya gini-gini, kalau sodako gini, banyak orang yang menyesal sodako waktu itu. Kenapa? Karena kan bro-broan tuh sodakonya waktu ada kiai yang hebat sodakohnya gitu ya, gitu minta sodakohnya bukan sodakohnya, orang-orang jadi banyak yang menyesali kan gitu. Nah itu kan bahayanya di sana gitu. Tadi ke permasalahan tadi mau sedekah. Kalau misalkan kayak haji atau umroh atau apa gitu ya, itu dia meminjam, ya, dari hasil meminjam, itu berupa arisan, pinjam, hubungan sebagian. Artinya kita nanti bicaranya pahala gitu. Kan pahala itu bagaimana ketika kesulitan melakukan gitu. Ya. Tadi ketika dia memberikan ketika dia sedang memang ada, itu wajar. Tidak ada, itu luar biasa. Yang saya tanyakan tadi itu masalah pahala di atas itu ada nggak, misalnya kayak tadi mau haji atau umroh ya, dipinjam dulu, atau misalkan pinjemin sedikit. Jadi seperti itu. Ya, ketika kita tidak ada penyesalan, tidak menyalahkan agama, ikhlas, keluarga kita juga ikhlas, itu bagus. Itu pasti lebih bagus. Tetapi kalau misalkan ada penyesalan, tuh udah si bapak gara-gara akhirnya bapak melihat aing cerai jeung aing. Kacau. Itu kan menjadi masalah gitu. Jadi artinya ketika tidak ada masalah itu bagus. Kalau ada masalah ke depannya itu bahaya. Gitu. Jadi belum tentu, makanya tadi kata saya belum tentu pahalanya besar. Kalau memaksakan diri itu tidak boleh dalam agama. Kenapa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu. Jadi tidak boleh yang terpaksa gitu. Bagi yang mampu, ini juga mampu. Makanya tadi saya nanya, mampu nggak? Susah nggak nanti membayarnya? Kalau nggak susah nggak apa-apa. Gitu. Kalau haji sendiri itu kan udah jelas kan, manis tato ilai sabila. Kalau pinjam itu mampu belum? Silahkan aja definisikan. Kalau dia sudah hasil pinjam itu sudah mampu enggak? Kalau belum mampu berarti belum wajib gitu. Mampu itu apa? Mampu uangnya atau di perjalanannya. Kita perjalanannya susah. Sekarang berapa tahun? 25 tahun. Itu kan perjalanannya. Bukan uangnya ada tapi perjalanan enggak nyampe. Saya usia berapa ini? 50 tambah 25. Jadi 75. Belum juga ini dan seterusnya. Berarti belum tentu dosa. Kenapa? Karena perjalanannya. Kan manis atau ilai sabila. Itu kan perjalanannya bukan hanya ke sana saja, kan perjalanan mau dapat kursi juga kan itu perjalanan. Jadi belum tentu orang-orang di Indonesia itu dosa walaupun dia punya uang. Karena perjalanannya belum mampu. Bukan hanya uang, perjalanan itu kan gitu. Jadi belum tentu dosa, belum gitu. Kalau sengaja memang saya mah udah punya gini nanti aja lah nanti, nah itu mungkin bisa jadi dosa karena melalaikannya gitu itu mah. Ya. Itu ya, jadi tadi manis tato ilai sabilanya gitu. Nah, kalau misalkan saya mau al ujrah bi qadril masaqah, ya, tapi hati-hati kalau sampai masakat menyalahkan agama itu jadi dosa juga gitu ya.
li fulan kada muttafaqun alaihi majra nafsi al-mari. Oke. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaifan yauma Uhud. Nabi suatu waktu perang Uhud juga nih, Nabi ngambil pedang. May ya'khudhu minni hadza, siapa yang mau pedangku? Maaf, pedang zaman Nabi itu mahal. Kenapa? Karena perahnya itu ditarik tes emas, intan, berlian tuh. Pedangnya tuh wah mahal. Kemudian sarungnya kan emas tuh, berlian tuh. Jadi siapa yang mau ini? Semua anak gitu. Semuanya sahabat, saya ya Rasul, anak gitu semuanya. Berdirilah. Kullu insanin, semua orang mengatakan, pabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Qala. Kata Nabi, "Pamay ya'khuduhu bihaqqihi." Oke, aku kasihkan. Tapi ini ada haknya. Apa haknya? Setelah diberikan ini, maka setiap ada jihad, ada perang, kamu harus ikut gitu. Semua dia nggak jadi gitu. Ternyata sahabat juga ada tuh mungkin kan nggak tahu kan mungkin ke depan dia nggak bisa kan jihadnya kan nggak tahunya. Nah setelah itu maka Pak Ajam al kaum semuanya dia mundur semuanya kaum sahabatnya. Kemudian berdirilah Abu Dujanah. Abu Dujanah berdiri, ana ya Rasul, aku siap ya Rasul. Kamu siap? Siap ya Rasul. Akhadahu, maka dikasihkan kepada beliau. Kemudian maka beliau perang di Uhud dan syahid. Gitu. Jadi semuanya ada haknya. Enggak enaknya aja kan dikasih pedang, wah hebat keren gitu. Ya harus ada. Oh, kenangan. Kalau sekarang, kalau dulu waktu zaman sahabat kan hampir semua dapat dari Rasul tidak bangga lagi. Kalau sekarang mah bangga pasti. Kenapa? Karena wow, aku dapat dari Rasul gitu. Kalau sekarang, ya gitu. Nah, itu Abu Dujanah itu nama aslinya itu Simak bin Kharsah. Simak bin Kharsah. Kita kenal nama Abu Dujanah ya. Dujanah. An Zubair. Qala ataina Anas bin Malik, datang kepada kami Anas bin Malik. Ya, anhu pasyakauna ilaihi, kemudian kami lapor ya kepada beliau, manulkiya minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqarabahu sami'tuhu min nabiyyikum. Kata sahabat ya, ini Anas bin Maliknya, datanglah kepada kami Anas bin Malik, kemudian kami melaporkan kepada Anas bin Malik itu sesuatu yang kami temukan ya, dari apa, dari minal hujjajnya, dari orang-orang yang haji ya. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun. Kata Anas bin Malik, kamu harus sabar, ya, harus sabar atas apa yang kalian musibah yang kalian hadapi pada waktu haji ataupun bukan haji. Kenapa? Karena nanti ada suatu zaman yang memang zaman itu lebih berat daripada zaman dalam segala halnya. Itu nanti di akhir zaman, kata Anas. Jadi nanti kita itu susah. Maka sekarang alhamdulillah ketika kita punya ya sodako, kita susah juga sodako. Nanti ada zaman, suatu zaman memang itu syarnya itu kejelekannya itu lebih parah gitu ya nantinya gitu. Nah ini makanya salah satu fungsi ilmu adalah prediksi. Ya, salah satu fungsi ilmu adalah prediksi, apalagi Nabi ya, Nabi itu ilmunya langsung dari Allah gitu. Jadi bisa memprediksi zaman berikutnya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW badiru bil a'mali sab'an. Bergegaslah kalian dalam melakukan amal. Sab'an hal tantadiruna illa pakran munsian. Apakah kamu akan menunggu sampai kamu fakir? Dan fakir itu sampai kamu fakir dan melalaikan fakirnya. Nah, ini yang kan kemarin orang fakir itu pahalanya besar. Kenapa? Karena sabar. Tapi kalau fakirnya jadi melalaikan, itu justru kata Nabi, awas, hati-hati. Kamu fakir tapi melalaikan Allah. Banyak, ini salah satu penelitian ulama, Istiqra namanya ulama. Ditanya, kenapa kamu kok jarang ke masjid? Kenapa kamu jarang ngaji? Kenapa kamu dikirnya sebentar? Mama, Kiai, Syekh, maaf. Saya itu punya tanggungan. Kerja ini, kerja itu, dan seterusnya untuk keluarga. Jadi saya tidak sempat lama-lama di masjid. Ternyata fakir itu bisa melalaikan. Gitu. Banyak orang yang lalai itu karena fakir. Makanya wajar ketika kata ulama, oh kalau begitu, simpulannya orang Islam jangan fakir. Supaya apa? Supaya kan kalau kaya, yang kerja udah orang lain. Silahkan, kita memanage aja kan. Mau apa terang, kita ibadah aja gitu. Kalau kaya itu lebih enak. Tapi ada orang mah anehnya, kaya nalakah ulin. Sopi. Ya kita healing ya dulu. Lain healing, haling. Healing orang Sunda, healing Sundanya. Auginan mutgian. Atau nabi ada orang yang kaya dan kayanya itu justru menyesatkan. Tidak kayak tadi. Ada orang fakir lalai dengan kefakirannya. Sekarang dengan kekayaan sesat dengan kekayaannya. Saya juga unik ya, kemarin ada tahun berapa ya, ada teman itu di daerah Bandung Selatan, itu ada penelitian, itu banyak guru dan dosen yang sudah sertifikasi, justru yang sudah sertifikasi, yang sudah diangkat ASN, justru cerai. Unik tuh. Kan biasanya kan kalau kekurangan, cerai. Ini mah dapat gaji yang tetap, sekarang sudah dapat ASN, sudah dapat sertifikasi, justru cerai. Banyak penelitian kenapa? Ternyata, nah kaya apa? Bukan. Belum waktu itu belum ramai judi online, belum. Ternyata apa? Cerai untuk ganti. Banyak bener. Jadi dulu terus ditanyakan dalam penelitian itu, ditanya, kenapa? Kalau dulu kan aku kere gitu. Jadi kan sahwin udah lah ini. Tapi karena aku udah kaya, jadi pasti anu rada heran ge daekeun. Ternyata ada kekayaan tuh menyesatkan. Ada memang penelitian sampai gitu. Kan biasanya fakir, kan rata-rata di KUA itu kenapa? Karena ekonominya sedang surut, cerai. Ini mah ketika naik justru cerai, kan aneh. Itu unik tuh. Ada penelitian waktu tahun berapa tuh? Ganti STNK namanya. Aduh, salah. Nah, Aumara dan mufsidan, atau ada orang yang sakit juga justru membinasakan. Ada orang yang sakit tidak sabar, ngarasula sampai bunuh diri gitu. Ada kan seorang sahabat, kata Nabi, Masya Allah, Nabi nangis. Kenapa ya Rasul? Kasihan orang itu. Kenapa? Saya juga mudah-mudahan nggak jadi gitu lah, nggak jadi ahli neraka gitu. Kenapa? Sahabat hampir nggak percaya, karena dia jihadnya hebat. Wah, pokoknya dia semangat di jihad. Ternyata banyak lukanya dan tidak meninggal. Banyak luka dan tidak meninggal. Setelah dia pulang, sakitnya itu terus semakin parah sampai dia naon bahasa Sun mengarasula parasit. Ngarasula teh naon? Nggak sabar lah apa? Ngarasula
Nafsunya terlalu besar. Ngarasula itu jadi nggak ridho gitu, jadi amak-amakan gitu. Jadi saya menyesal ini dan seterusnya. Cek Nabi itu ahli neraka, sahabat nggak percaya, ternyata iya. Pas meninggalnya karena sakitnya dia ngarasula, tidak ridho kepada Allah, menyesal, dia perang, dia menyalahkan Nabi dan seterusnya. Nah itulah matakannya Nabi nangis. Tapi itu hanya contoh masuk neraka dulu karena dosa itu, tapi insya Allah ada sahabat itu pasti masuk surga lah ya, namanya iman. Hanya ke neraka dulu karena penyakitnya itu, maksudnya gitu ya. Iya, dosa ngarasulanya itu. Kalau dosa perangnya mah pasti dapat lah, dan yang lainnya gitu. Hanya ngarasulanya itu ya, jadi neraka dulu gitu ya. Ada juga orang-orang yang sakit gitu. Kemudian haraman mupni dan kamu jangan menunggu sampai pikun, sampai tua. Karena itu juga nggak akan mungkin bisa kalian ibadah. Kan kita nanti ibadahnya udah tua. Nges tua teh lalu nangtung lila-lila kan gitu. Berdiri lama-lama kan nggak kuat, duduk lama-lama nggak kuat. Kan kita ketika sehat nantilah ibadah mah kalau aja udah tua. Nges tua mau kamu hoream gitu kan. Tadi biasakan mata tapi susah ini. Berdiri lama-lama teh imam teh lila-lila teh bungus aki-aki urang gitu. Makanya jangan nunda-nundanya ibadahnya gitu. Au mautan, mujahid, atau misalkan mati, dan mati itu mengagetkan, artinya tiba-tiba. Masa kamu itu menunggu dulu mati, garak baru ingat, yang janganlah gitu. Jangan sampai. Awid dajjal, atau misalkan menunggu dajjal, udah datang dajjal baru kamu ingat, jangan, kata Rasulnya. Pasyur gaibin yang tadiru, sedangkan ai dajjal dan kematian itu sangat tersembunyi ya, kapan datangnya, kemudian ya bagaimana awisah pasatu adha wa amaru, dan apakah kamu mau beribadah itu menunggu kiamat, mau menunggu datangnya kiamat, sedangkan kiamat itu sangat pedih, sangat sakit, sangat ngeri gitu ya. Jangankan kiamat, kita gempa saja kan udah resah. Kemudian kiamat, gempanya di mana-mana kan gitu. Jangan menunggu. Jadi artinya bergegas dalam kebaikan, bersegeralah dalam kebaikan. Ya, kalau sama kita bisa langsung segera gitu. Insya Allah kalau segera menyegerakan, badiru ila magfirati min rabbikum jannatin ada samawati wal ard uiddatil muttaqin. Itu nya. Jadi ada apa ketika kita bisa, misalkan segeralah. Jangan dinanti-nantikan, karena sudah nanti masih fitnah bakal datangnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana Pak Dedi? Saya pertarusan.